Bab 694. Keluar. Pergi, kamu segera pergi. Yani Mendes tampak jijik dan mengusir Kenzi pergi seperti lalat. Jangan mengira kamu bisa mengatakan beberapa patah kata di depan Ratu Timur, dan aku akan menjadi takut padamu. Ini adalah perusahaanku, dan tempat ini adalah wilayahku. Jika kamu berani melanggar aturan, aku bisa menginjakmu sampai mati kapan saja. Wajahnya yang jahat mendominasi dan menjijikkan. Kenzi menatapnya dan bertanya balik, Yani Mendes, kamu membuat lelucon. Kamu baru saja mengatakan bahwa tempat ini adalah wilayahmu. Jika dia ingat dengan benar, Yani Mendes hanyalah anggota dari hotel villa ini. Seorang direktur senior, bahkan bukan general manager, apalagi bos seperti ketua. Dan Kenzi adalah pemilik baru sebenarnya dari hotel pegunungan ini. Jika ingin berbicara tentang wilayah, hotel ini telah menjadi wilayahnya mulai hari ini dan seterusnya. Yani Mendes terlalu malas untuk berbicara dengan Kenzi, jadi dia memanggil dua penjaga keamanan, dan kemudian menunjuk hidung Kenzi dengan tajam. Awasi dia, jika orang ini berani main-main di hotel dan mempengaruhi tatanan bisnis normal, kalian boleh menghajarnya. Setelah berbicara, Yani Mendes memberinya tatapan jijik, lalu berjalan ke lift khusus dengan ekspresi dingin dan arogan. Kedua penjaga keamanan memblokir Kenzi dari lift khusus, dan mereka menatapnya dengan waspada, seperti menjaga pencuri. 5 menit kemudian. Setelah panggilan telepon, bos saat ini ketua alias turun dari lift secara pribadi. Ketua alias tidak mengetahui detail dari apa yang baru saja terjadi. Dia hanya berpikir bahwa Kenzi dihentikan oleh penjaga keamanan, jadi dia berjabat tangan dengan Kenzi dan meminta maaf dengan senyum di wajahnya seperti bunga. Maaf, Satpam di hotel belum mengenalimu. Ada sedikit kesalahpahaman. Itu salahku. Tidak masalah, itu normal. Setelah berbicara, ketua alias mengusir kedua Satpam itu. Dan sambil tersenyum, dia mengundang Kenzi ke lift khusus. Ketika dia datang ke kantor ketua di lantai atas, ketua alias segera menunjuk ke sekretaris berpinggang panjang dan berkaki panjang, dan memerintahkan, sekretaris, Tuan Kenzi ini adalah ketua baru, cepat tuangkan segelas kopi untuk ketua. Oke. Sekretaris, yang dipanggil, datang dengan senyum manis, dan membungkuk perlahan kepada Kenzi, halo, Tuan Kenzi, saya Alexa, sekretaris penuh waktu dari kantor ketua, tolong jaga aku di masa depan. Kenzi mengangguk. Sekretaris Alexa membawa secangkir kopi, dan ketua alias membawa lembar aset dan daftar karyawan, lalu mulai mentransfer aset itu ke Kenzi. Kenzi melihat nama direktur senior Yani Mendes dalam daftar manajemen senior, jadi dia mengangguk dan bertanya, Tuan alias, Yani Mendes ini tampaknya adalah wanita berbakat yang lulus dari universitas terkenal. Ketua alias berkata, ya. Ketua Kenzi, apa Anda sangat akrab dengan Yani Mendes? Kenzi berkata dengan ringan, tidak terlalu akrab, tetapi aku mengetahui sedikit tentang dia sangat berbakat dan memiliki gaya yang tajam, yang membuat orang merasa sangat agresif. Direktur alias setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia kira arti dari kata-kata ini seharusnya untuk memuji gaya kerja ulet Yani Mendes, jadi dia berkata sambil tersenyum, Tuan Kenzi, saya mengerti, maksud Anda mungkin untuk mempromosikannya dan menggunakannya kembalikan. Kenzi memandangnya, tertawa, dan berkata, ya, saya akan menggunakannya kembali, saya pasti akan menggunakannya kembali. Bisakah Anda memanggilnya dan membiarkan saya menemuinya dulu? Ketua alias tersenyum dan berkata, ya. Kemudian dia menoleh dan berkata, Alexa, pergi dan beritahu Yani Mendes untuk segera datang. Oke. Nona sekretaris menjawab dan pergi dengan suara berisik. Baik ketua alias maupun Nona Alexa, sang sekretaris, tidak tahu bahwa Kenzi berbicara ironis barusan. Gunakan kembali Yani Mendes. Bagaimana ini mungkin? Kenzi justru ingin menginjak-injaknya sampai mati. Di ruang multifungsi di lantai atas, semua personel manajemen tingkat menengah dan atas hotel duduk di auditorium di bawah ruang rapat, menunggu ketua baru tampil secara resmi. Seperti banyak orang, Yani Mendes baru mengetahui bahwa ketua hotel akan diganti, saat ini dia sedang mengobrol dengan rekan-rekan terdekat, dan sangat ingin tahu bos seperti apa ketua baru itu. Direktur Mendes, selamat. Pada saat ini, Alexa, sang sekretaris, masuk ke auditorium, membungkuk sambil tersenyum dan berkata, Ketua baru sangat menghargai Anda. Dia tahu bahwa Anda adalah lulusan dari luar negeri yang populer. Dia mengatakan bahwa Anda berbakat dan tajam, dan Anda pasti akan digunakan kembali. Benarkah? Ketua baru ingin menemui saya. Yani Mendes sedikit terkejut. Dia merasa sedikit di luar kendali, apa yang terjadi. Mungkinkah saya, Yani Mendes, begitu terkenal sehingga ketua baru ini pun telah mendengar tentang keberadaan saya dan kemampuan bisnis saya yang luar biasa. Sekretaris Alexa, bagaimana situasinya? Tolong beritahu kami secara detail. Manajer tingkat menengah dan tinggi yang duduk di sekitar tidak bisa duduk diam, dan bertanya kepada sekretaris Alexa satu demi satu. Alexa berkata, saya tidak tahu persis apa situasinya.
Namun, baru saja saya mendengar ketua yang baru berbicara dengan ketua alias kita saat ini, berbicara tentang banyak keuntungan Direktur Mendes, dan ketua pendatang baru tampaknya sangat tertarik pada Direktur Mendes, dan kemungkinan besar dia ingin dipromosikan dan digunakan kembali. Setelah mendengar ini, beberapa manajer tingkat menengah dan tinggi semua memandang Yani Mendes, dan mata mereka sangat rumit. Ada tatapan iri, cemburu, dan ketidakpuasan. Harus dikatakan bahwa Yani Mendes sombong, selalu menyanjung dan meremehkan orang, dan hubungannya dengan rekan-rekannya tidak baik. Haha, bagus sekali, aku tidak pernah berpikir aku akan dipromosikan lagi. Yani Mendes merasa kebahagiaan datang terlalu cepat, dan tertawa penuh semangat. Nona Sekretaris Alexa berkata, Direktur Mendes, cepat dan bersiaplah, ketua yang baru, staf eksekutif yang ingin dia temui pertama adalah Anda. Sungguh, aku akan menjadi orang pertama yang menemuinya. Ini jelas merupakan ritme penggunaan kembali biasa, kemungkinan akan terjadi dalam satu langkah, mempromosikan dirinya sebagai manajer umum. Yani Mendes sangat bersemangat, seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya, dan dia tersenyum cemerlang. Cepat dan bersiaplah, dia menunggumu. Desak Nona Sekretaris. Oke. Yani Mendes berdiri dari tempat duduknya, membetulkan kemeja putihnya, dan kemudian berkata kepada rekan-rekan lainnya tanpa emosi, semua orang mendengarkan dengan jelas, hotel akan berubah, saya harap semua orang berhati-hati, jangan membuat kesalahan apapun di tempat kerja. Jika tidak, saya akan menyarankan kepada ketua untuk menanganinya dengan serius, tanpa menunjukkan simpati. Sebelum dia menjabat, dia telah memasang wajah jahat yang tidak dikenali oleh kerabatnya. Semua orang tahu bahwa Yani Mendes adalah wanita jalang yang kejam dan egois yang hanya menuntut orang lain dengan tegas dan tidak pernah menuntut dirinya sendiri, namun semua orang hanya membencinya di dalam hati mereka dan tidak berani berbicara. Yani Mendes dengan arogan melirik kedua eksekutif yang biasanya bermasalah dengannya, lalu berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan kepala tegak dan dada terbuka. Di kantor ketua, Kenzi, dengan tangan di belakang, mengagumi lukisan 8 kuda yang tergantung di dinding di bawah bimbingan ketua alias. Setelah mengikuti Nona Sekretaris ke pintu, Yani Mendes datang ke belakang Kenzi, menunjukkan senyum rendah hati dan manis, membungkuk dengan manis dan berkata, Ketua, selamat siang. Saya gadis yang lulus dari Universitas Luar Negeri. Direktur, Yani Mendes. Kenzi masih mengagumi mural dengan tangan terlipat, dan berkata dengan datar, Sekretaris Alexa tolong suruh dia untuk mengepak barang-barangnya dan usir dia keluar. Apa, dipecat dan diusir keluar? Yani Mendes terkejut. Ketua alias dan Nona Sekretaris Alexa juga tertegun. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia yang saya gunakan? Kenzi berbalik dan berkata dengan ringan, kamu tidak bahasaku, apakah kamu ingin aku menerjemahkannya untukmu? Melihat wajahnya saat berbalik, Yani Mendes berteriak seolah melihat hantu, dan jatuh ke lantai dengan bokongnya. Bab 695. Suami dan istri sama-sama pulang ke rumah. Bah. Pergi ingin dipromosikan dan digunakan kembali, pulang bawa barangmu pergi haha. Di bawah cemoohan dan ejekan sekelompok rekan kerja, Yani Mendes sangat terhina, seperti anjing di keadaan malu, memegang kotak kardus, ia lari terburu-buru. Rekan kerja merasa lebih lega, dan beberapa bahkan mengikuti di belakang dan berteriak padanya dengan keras, Yani Mendes, kamu adalah gadis berbakat dari Universitas Luar Negeri, jadilah kuat, jangan menangis. Yani Mendes sangat marah hingga dia hampir mematahkan gigi belakangnya. Di sisi lain, Kenzi telah menyelesaikan prosedur serah terima dengan ketua alias, dan kedua belah pihak berjabat tangan dengan ramah. Mantan ketua pergi dan ketua baru muncul. Dia bertemu dengan manajer umum dan beberapa wakil manajer umum Phoenix Villa Hotel. Saat itu hampir jam 3. Kenzi tidak punya waktu untuk berbicara dengan manajer lain, jadi dia menjelaskan secara singkat kepada sekretarisnya Alexa dan meninggalkan kantor. Ketika dia kembali ke Menara Bulan, Yumiko telah merias wajahnya, berganti pakaian menjadi jas dan rok, dan berdiri di gerbang, menunggu Kenzi. Dengan penampilannya yang berwibawa, dia jelas siap untuk bertemu dengan ibu mertuanya. Tuanku, kamu kembali. Kunami baru saja datang, konvoi sudah siap, dan itu ada di gerbang villa, dan distrik Wakanda juga telah memberitahu bahwa kendaraan polisi yang dikirim oleh distrik Wakanda akan tiba di gerbang segera. Kenzi mengangguk, meraih tangannya dan berkata, Yumiko, pertama-tama, jangan panggil aku, Tuan, berulang kali di Wakanda. Panggilan seperti ini terlalu formal dan tidak ramah. Jika tidak keberatan, panggil saja aku, suami. Yumiko tiba-tiba tersipu, dan meskipun dia tidak terbiasa, dia masih memanggil dengan malu-malu, suami. Suaranya yang lemah seperti anak kucing yang sakit mengeong, jelas kurang dalam keyakinan. Kenzi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, gadis bodoh, lupakan saja, jangan mempermalukan dirimu, kamu memanggilku saja dengan namaku. Hai, Kenzi, suamiku. Yumiko tersenyum, cerah seperti musim semi. Oke. Kenzi merangkul bahunya dan berkata sambil berjalan, sekarang mari kita bicara tentang hal kedua. Tentang mengunjungi ibuku, sebenarnya, tidak perlu iring-iringan mobil dan mobil polisi untuk membersihkan jalan. Ibuku dan aku lahir di keluarga kecil, dan dia belum melihat banyak di dunia. Aku mengerti maksudmu, tapi di sisi Kunami. Yumiko menatapnya dengan cemas.
Jangan khawatir tentang Kunami itu, kita adalah tuannya dan dia adalah pelayannya, bagaimana kita bisa membiarkannya memimpin? Tenzi menepuk bahunya, jangan khawatir, suamimu sudah membuat pengaturan, ada mobil baru saja disiapkan di pintu belakang villa, dan tidak satu pun dari kita yang akan diganggu, jadi kita keluar secara diam-diam dan dalam kegelapan, pergi menemui ibu saya dengan bahagia. Yumiko tersenyum dan berkata, sebenarnya, Yumiko juga berharap cara ini, aku bisa bebas, seperti burung keluar dari sangkar. Hehe, Yumiko sedang dalam kebebasan. Ayo pergi, kita berdua pulang ke rumah, saatnya membahagiakan ibu mertua. Tenzi tertawa, menyenandungkan rayuan, dan kemudian memegang bahu Yumiko, dengan gembira berjalan menuju pintu belakang. Namun, Yumiko memikirkan sesuatu lagi, dan tiba-tiba berhenti dan berkata, Tenzi, jika hanya ada kita berdua dan satu mobil, bagaimana dengan hadiah yang telah disiapkan? Dalam menyiapkan hadiah untuk ibu mertua dan kerabatnya, Yumiko telah menghabiskan banyak usaha, dan hadiah yang lebih elegan meliputi kaligrafi dan lukisan, batu giok kuno, porselen, dan bahkan beberapa koleksi artistik barat. Hadiah kurang elegan yang sesuai dengan selera publik meliputi perhiasan, jam tangan mewah, tas tangan mewah, dan bahkan cerutu kubah yang langka dan ketat serta korek api platinum yang sangat indah yang dapat digunakan untuk memamerkan kekayaan. Setelah menyiapkan begitu banyak hadiah, Yumiko masih merasa tidak puas. Jadi, setelah tiba di Wakanda, dia secara khusus mengatur agar para pengikutnya membeli lebih banyak hadiah kelas atas di berbagai pasar hadiah. Dengan ini, tas besar dan kecil, sama sekali tidak muat dalam satu mobil. Tenzi ingin mengunjungi ibu mertuanya dengan tangan kosong, yang benar-benar membuat Yumiko panik. Tenzi berpikir sejenak, dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Tinggalkan semua paket besar dan kecil ini di sini, dan kita akan mengirim orang untuk mengirimkannya satu persatu di masa depan. Ibu dan kerabat ibuku tidak akan keberatan. Yumiko berkata cemas, Kenzi, ini tidak baik. Yumiko akan melihat ibu mertuanya untuk pertama kalinya, jika dia memasuki pintu, tangannya kosong, ibu mertua dan yang lainnya akan kecewa dengan Yumiko. Kenzi berkata dengan tidak sabar, oh, apa yang mengecewakan? Kamu menyiapkan hadiah, tapi hanya saja mereka tidak bisa langsung menerimanya. Kita mengirimkannya ke rumah kerabatku nanti, dan mereka akan memahamimu. Yumiko berhenti berbicara, menatapnya dengan marah, tetap tidak bergerak, dan menolak untuk melangkah lebih jauh dengannya. Kenzi menarik, oke, jangan seperti ini. Dia membujuknya lagi, ini bukan masalah besar, ketika kita masuk, setiap kerabat tua diberikan amplop berisi uang, maka semua orang akan bahagia. Yumiko memandang dia terkejut, amplop, berisi uang. Yumiko hampir menangis. Harus tahu bahwa dia menghabiskan beberapa hari memilih dan menyiapkan hadiah yang sangat indah ini, tetapi pada akhirnya, Kenzi dengan santai merusak kerja kerasnya, dan bahkan muncul dengan ide yang vulgar, memberikan amplop uang. Oke, jangan khawatir tentang detail ini. Kenzi memegang lengannya erat-erat, dan memaksanya berjalan ke depan, kamu harus mengerti bahwa keluargaku berbeda dengan keluargamu. Keluargamu adalah keluarga kerajaan. Ada banyak hal tentang pemberian hadiah, yang pasti berharga, indah, dan konotatif. Keluarga saya berbeda. Sebagian besar kerabat saya berasal dari keluarga kecil. Terus terang, kita semua adalah kalkun kampungan. Bahkan jika kamu mengirim bintang di langit, itu tidak sebagus amplop uang. Dengan cara ini, Yumiko tertekan oleh Kenzi selangkah demi selangkah. Ada pepatah, sepertinya hidup itu seperti pemerkosaan, karena Anda tidak bisa menolak, Anda harus menyesuaikan mentalitas Anda dan menikmatinya sebanyak mungkin. Saat ini, Yumiko hanya bisa berada dalam mood seperti ini. Keduanya keluar dari pintu belakang villa, dan Nona sekretaris Alexa sudah menunggu di sana. Dia melihat wanita berjas dan rok yang dipegang erat oleh Kenzi, secerah salju, glamor dan mulia, seolah-olah dia telah pernah melihat bulan sebelumnya. Yang mulia Yumiko, Ratu Timur, yang tinggal di villa yang dalam, Alexa langsung ketakutan. Sekretaris Alexa, apa yang kamu lihat? Kenzi memasang sikap bos dan berkata. Dia tampaknya adalah Ratu Timur. Wajah Alexa sedikit pucat, dia sangat terkejut, Ketua dan Ratu Timur begitu dekat, apa hubungan di antara mereka? Sekretaris Alexa, dengarkan aku dengan jelas. Kamu tidak melihat apa-apa, dan kamu tidak tahu apa-apa, jika tidak, Ketua akan berurusan denganmu, apakah kamu mengerti? Kenzi terus mendominasi. Alexa sadar, membungkuk lagi dan berkata, oke, yakinlah Ketua, saya tidak akan memberitahu siapapun. Kenzi mengangguk dan bertanya, di mana mobilnya? Di sana. Alexa menunjuk ke jalan masuk off-road Audi putih di seberang jalan, kendaraan lain telah padam, dan hanya mobil bisnis ini yang tersisa di hotel. Baru saja, saya mengisi bensinnya. Oke, kerja bagus. Kenzi mengambil kunci mobil, menyatakan kepuasannya, lalu menyeret Yumiko dan masuk ke dalam mobil. Oh, mobilnya lumayan, masih baru. Yumiko, duduk diam, aku akan menemanimu menemui ibu mertuamu. Kenzi tampak sangat senang, menginjak pedal gas, dan si putih Audi meraung pergi. Yumiko yang berada di kopilot selalu memasang wajah cemberut. Bab
Bab 696. Kenzi dan Yumiko pergi selama hampir 1 jam, dan Kunami, yang masih berada di Menara Bulan, dan sekelompok pelayan kerajaan akhirnya mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Yang Mulia Yumiko menghilang bersama Kenzi. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, konsekuensi serius apa yang akan ditimbulkannya? Di ruang tamu, Kunami dan beberapa pengikutnya sangat cemas. Lapor, Letnan Kolonel Kunami. Pada saat ini, seorang setelan hitam bergegas ke ruang tamu dan berkata, setelah memeriksa pengawasan, Yang Mulia Yumiko dan Tuan Kenzi meninggalkan hotel dengan Audi putih off-road kendaraan dan menuju jembatan. Setelah mendengar ini, Kunami mengerti bahwa Yang Mulia Yumiko tidak hilang, tetapi diculik oleh Tuan Kenzi yang menyebalkan itu. Dan tujuan Kenzi tidak lebih dari berpikir bahwa kelompoknya merepotkan, dan ingin mengesampingkan semua bawahannya, sehingga hanya dia dan Yang Mulia Yumiko yang pergi mengunjungi kerabatnya. Kunami membuat keputusan yang menentukan dan berkata kepada setelan hitam, hubungi pemerintah daerah Wakanda dan minta mereka untuk mencari tahu keberadaan terakhir mobil Audi, lalu beritahu semua bawahan untuk bersiap di dalam mobil dan pergi kapan saja. Kabupaten Lasusua, Desa Kolut, rumah luhur Gawijaya berkumpul bersama, minum teh, mengobrol dan tertawa, menciptakan suasana bahagia. Ratih Wijaya relatif kecil di antara saudara kandungnya, jadi sekarang dia membantu membawakan teh dan air untuk kerabat, dan sesekali duduk, tersenyum, dan mendengarkan obrolan mereka. Saat ini, serangkaian klakson mobil terdengar di luar gerbang, dan banyak kerabat meletakkan cangkir teh mereka dan keluar untuk melihat-lihat. Mereka melihat 2 kendaraan off-road Land Rover dengan air jernih, satu di depan dan satu di belakang, sedang mengemudi ke dalam rumah dengan cara yang sangat perkasa. Lihat, itu bocah Gary Wijaya, dia sepertinya semakin terkenal. Seorang pria percaya diri berpakaian mewah keluar dari mobil terlebih dahulu, memasuki rumah, dan menyapa para tetua sepanjang jalan. Di belakangnya ada beberapa petugas yang membawa koper dan mengenakan jas. Gary Wijaya, yang dipanggil kerabat, adalah keponakan Ratih Wijaya, setara dengan sepupu Kenzi, 2 tahun lebih tua dari Kenzi, tetapi dia telah melakukan bisnis di kabupaten sejak dia berusia 16 tahun. Dia bekerja pada seorang pengusaha Hong Kong dan membuka perusahaan perdagangan asing, dan bisnisnya telah tumbuh semakin besar. Gary Wijaya hari ini adalah pengusaha bintang di Kabupaten Lasusua, 10 pemuda teratas, dan perwakilan dari asosiasi tertentu. Seluruh keluarga Wijaya sudah menganggap Gary Wijaya sebagai yang paling menjanjikan di antara anak-anak keluarga Wijaya. Gary Wijaya kembali ke kampung halamannya untuk festival perahu, dan semua kerabat keluarga Wijaya mengelilinginya dengan senyuman, menanyakan ini dan itu, sangat peduli, dan Gary Wijaya juga sangat murah hati, dan dengan gerakan tangannya, para pelayan itu bersetelan hitam pergi ke mobil. Seluruh kotak rokok terkenal dan minuman mahal dibawa masuk dan ditumpuk rapi di ruang utama. Tetua, Junior Gary Wijaya, jarang kembali ke rumah tua. Rokok dan alkohol ini bukan rasa hormat, tapi hadiah kecil untuk para tetua. Saya berharap semua kerabat merayakan festival yang bahagia. Denan rokok dan minuman, banyak kerabat semua senang, dan mengangkat jempol mereka untuk memuji, kamu sangat murah hati, sangat menarik. Sekotak rokok ditambah sebotol minuman, nilainya puluhan ribu, setiap keluarga akan kirimkan 1 set, dengan santai, dan biayanya ratusan ribu. Beberapa kerabat yang lebih tua dengan antusias menyajikan teh dan rokok, dan mulai mengobrol dengannya dengan ramah. Gary Wijaya, saat kamu pulang ke kampung halamanmu kali ini, bukankah kamu memberitahu kami untuk mengadakan pernikahan? Bagaimana pembicaraanmu dengan putri keluarga pengusaha Hong Kong? Apakah kamu membawanya kembali? Gary Wijaya berkata dengan senyum, tentu saja bawa kembali. Tapi Yetian takut panas, jadi dia menyalakan AC di mobil, dan tidak keluar dari mobil untuk sementara waktu. Hah? Banyak kerabat menoleh untuk melihat, dan benar saja, 2 mobil Land Rover diparkir berdampingan, mobil belum dimatikan, dan samar-samar ada seorang wanita di kopilot. Yetian, Yetian. Gary Wijaya datang ke Land Rover, membuka pintu, dan berkata dengan alis rendah, Yetian sayangku, semua orang tua dan kerabatku ingin melihatmu, jadi ayo pergi ke ruang utama bertemu mereka. Wanita itu mengabaikannya, dan masih bersandar di kursinya, bermain dengan ponselnya sendiri. Gary Wijaya berada dalam sedikit dilema. Meskipun tunangan seperti Yetian sulit untuk diurus, Gary Wijaya benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya, karena gelar kehormatan pengusaha selebritas Gary Wijaya dan perusahaan perdagangan luar negeri yang dia buka semua bergantung pada keluarga Yetian yang berdiri di belakangnya. Terus terang, alasan mengapa Gary Wijaya menjadi kaya adalah karena Yetian. Gary Wijaya tidak punya pilihan selain mengangkat 3 jari ke langit, dan bersumpah untuk menyenangkan, aku berjanji, paman dan terua itu akan sangat ramah padamu. Ada kipas angin, minuman es, dan tidak akan pernah ada lalat dan nyamuk. Banyak kerabat duduk di ruang utama saling memandang, semua orang mengerti bahwa putri dari keluarga pemilik bisnis Hong Kong tidak terbiasa dengan kondisi di pedesaan. Ayo, cepat, pindahkan semua kipas angin ke sini, ambilkan es semangka, dan obat nyamuk. Paman dari keluarga Wijaya segera memerintahkan Ratih Wijaya untuk datang. Ratih Wijaya adalah adik perempuannya. Saat itu ketika Ratih Wijaya melahirkan seorang anak di luar nikah, dia bersembunyi di rumah tua dan diasuh oleh pasangan itu.
Meskipun masalah ini membuat keluarga Wijaya tua merasa sedikit malu, tapi bagaimanapun, Ratih Wijaya tidak bisa diberikan bersama Kenzi untuk diurus orang luar. Jadi, status Ratih Wijaya dalam keluarga itu tidak tinggi. Ratih Wijaya tidak mengatakan apa-apa, hanya melakukan hal-hal sepele ini sesuai dengan instruksi kakaknya. Ye Tian, putri seorang pengusaha Hong Kong, akhirnya dengan enggan keluar dari Land Rover di bawah janji Gary Wijaya, dan berjalan ke ruang utama dengan lembut. Melihat banyak tetua dan kerabat pria itu, dia tidak menegur siapapun, hanya duduk di kursi anyaman, dengan kipas angin listrik menyala, dan terus memainkan ponselnya. Jelas, Nona Ye Tian manja dan tidak suka berurusan dengan kerabat di pedesaan. Gary Wijaya setengah pamer dan setengah menjelaskan, Ye Tian berasal dari Pulau Hong Kong. Dia dibesarkan di Inggris. Dia tidak terbiasa dengan bahasa dan lingkungan desa, jadi dia suka diam. Mengerti, dimengerti. Paman Wijaya dan yang lainnya mengangguk satu demi satu. Gary Wijaya sangat puas dengan penampilan kerabatnya, dan terus menyombongkan diri. Ketika saya datang di jalan barusan, Ye Tian mengatakan bahwa lalu lintas di sini tidak bagus, dan jalan desa terlalu sempit, jadi saya tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Ye Tian berpikir akan menggunakan kekuatan keluarga, investasikan lebih dari 1 miliar, untuk membangun jalan raya, dan sambungkan jalan ke pintu keluarga Wijaya kita. Mulai sekarang, nama jalan raya akan jadilah Jalan Wijaya. Setelah mengatakan ini, banyak kerabat semuanya tersenyum dengan antusias dan saling memuji. Benar atau tidak, Ye Tian tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Tidak bisa disangkal, bocah Gary Wijaya ini benar-benar diberkati. Pada saat ini, ponsel berdering. Ratih Wijaya datang untuk menghubungkan ponsel dan mendengarkan sebentar, lalu dengan gembira berkata, "Kakak, ipar perempuan, Kenzi membawa pacarnya ke sini, aku akan pergi ke bertemu dengannya." Ratih Wijaya pergi dan berjalan keluar dari pintu halaman dengan cepat. Di ruang utama, beberapa kerabat tidak bergerak. Seorang kerabat bahkan mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan cara yang acuh tak acuh, "Bocah yang tidak berguna, Kenzi telah menjadi menantu laki-laki dari pintu ke pintu selama lebih dari 3 tahun, tetapi dia diusir oleh keluarga istrinya. Aku tahu apa status anak itu." Beberapa kerabat lainnya menggelengkan kepala dan berkata, "Itu mungkin bukan bakat yang baik. Seperti dia memiliki latar belakang keluarga yang buruk, tidak memiliki masa depan, bercerai, dan anak haram tanpa ayah. Akankah ada gadis-gadis baik yang akan jatuh cinta padanya? Setidaknya dengan pacar Gary Wijaya, tidak ada perbandingan. Bukan hanya tidak ada perbandingan, pacar Kenzi pasti jauh di belakang," kata kerabat lainnya. Gary Wijaya tertawa dan berkata, "Bukankah dikatakan bahwa ketika seseorang bertunangan terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia telah menjadi bos? Ngomong-ngomong, sampai sekarang, Ratih Wijaya masih tinggal di rumah bobrok di kota tua itu, dan menjual teh di warung setiap hari. Pernahkah kamu melihat ada bos seperti itu? Bocah ini hanya membual." Gary Wijaya tersenyum puas setelah mendengar ini, dan itu menjadi lebih cerah. Dia ingat wajah Bao Kenzi yang selalu membangkang padanya ketika dia menjadi bos di masa mudanya. Ini luar biasa. Dia telah membawa pacar kembali ke kampung halaman. Kenzi. Pacarmu dibandingkan dengan pacar saya khawatir Anda akan malu."